Halo, shalom guys, shalom teman-teman. Ya, saya senang banget ketemu kamu di video ini dan channel saya kali ini. Apa kabar? Ya, saya percaya kamu dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Amin. Di video saya kali ini, saya pengen sharing, saya pengen cerita sebuah kisah ilustrasi yang keren banget. Dan itu memberkati saya luar biasa. Saya pengen bagikan, siapa tahu juga bisa menjadi berkat buat kamu. Ya, dan saya pernah nonton film ini, ya, itu zaman dulu, udah lama banget. Itu kalau nggak salah di TVRI. Filmnya pun modelnya masih kuno gitu, tapi nilai-nilainya itu luar biasa. Dan ini adalah kisah atau cara yang ekstrim bagaimana mendidik anak bertanggung jawab. Ya, oke, langsung aja. Ada seorang ayah yang sukses, kaya raya, bisnis perusahaannya berkembang luar biasa. Ya, dan dia memiliki 2 orang anak laki-laki yang sudah mulai beranjak dewasa. Namun di cerita ini tidak dikisahkan bagaimana istrinya atau ibu dari kedua anak laki-laki ini. Pokoknya nggak ada cerita ibu aja. Entah gimana, mungkin cerita udah meninggal dan sebagainya. Nah, ketika itu ayahnya berpikir bahwa usia saya nggak muda lagi. Saya udah mulai harus mempersiapkan regenerasi. Saya harus mulai untuk mungkin pensiun dan lain sebagainya, karena dia harus mewariskan itu kepada anak-anaknya. Tapi ketika dia melihat anaknya, dia merasa sedih. Kenapa? Karena anaknya adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan yang semua nyaman, semua tersedia, semua oke, uang berlimpah dan lain sebagainya. Kerjaan kedua anak laki-lakinya beranjak dewasa ini hanya pesta pora, minum-minuman, clubbing, senang-senang, bangun siang, bangun sore, ya. Hanya hura-hura, pesta-pesta. Tidak pernah mau belajar untuk bertanggung jawab di perusahaan, mengembangkan perusahaan apalagi, dan lain sebagainya. Lalu orang tuanya atau papanya ini berpikir, kalau saya mewariskan perusahaan ini kepada anak saya, kepada kedua anak saya ini, perusahaan ini akan hancur. Dan anak-anak ini pun akan hancur. Lalu dia berpikir keras, apa yang seharusnya saya lakukan? Saya harus melakukan sesuatu untuk mendidik anak-anak saya, untuk mempersiapkan anak-anak saya. Saya harus melakukan sesuatu. Lalu dia punya sahabat yang sangat baik, yang sangat bisa dipercaya. Tiba-tiba dia ngomong sama sahabatnya, kamu harus bantu aku. Aku punya masalah pelik. Kau tahu sendirilah anak-anakku ini, anak-anaknya cuma pesta pora, clubbing, dan hura-hura. Mereka belum tahu apa artinya kerja keras, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kamu harus bantu. Bantu apa? Bantunya gini, kamu nanti pura-pura ya, mengambil alih semua aset saya dan harta saya, bahkan semua tentang perusahaan saya. Kamu ceritanya itu orang kepercayaanku tapi berkhianat. Tiba-tiba aset itu berpindah tangan kepada kamu, sehingga nanti ceritanya nih, aku menjadi melarat. Aku nggak punya apa-apa lagi, dan di situ saya mau ajar anak-anak saya untuk mulai dari nol, belajar bertanggung jawab, belajar kerja keras. Oke, bantu saya ya. Dan akhirnya sahabatnya ini bersedia, dan mereka sepakat. Bahkan itu diberitakan di media nasional bahwa terjadi perpindahan aset dari pemilik kepada orang yang sahabatnya ini, yang dalam tanda kutip sedang berkhianat. Lalu anaknya dipanggil, kedua anaknya dipanggil, anak-anak, sekarang ayahmu ini sudah bangkrut. Aset semua berpindah tangan kepada orang yang paling saya percaya. Ternyata dia berkhianat. Dia tipu papa, dia tilep papa, sehingga
papamu ini, ayahmu ini nggak punya apa-apa lagi, dan orang datang dari mana-mana untuk ngambil harta, ngambil mobil, ngambil rumah, dan ayo anak-anak kita pergi ke kontrakan bulanan saja, kita cari yang murah. Mereka tinggal di sana, ya. Lalu anak ini sempat marah sama sahabat papanya. Kalau sampai saya ketemu, saya akan bunuh dia, saya akan bunuh itu, berkhianat. Tapi papanya terus meyakinkan, udah, sekarang kita harus berani menghadapi keadaan ini anak-anak. Awal-awalnya, bulan-bulan awal, kedua anak ini masih belum bisa terima dalam keterpurukan ini. Mereka mulai nggak punya uang, mereka mulai ditinggalkan sama orang-orang sahabat-sahabat mereka yang dulunya setia karena hanya ada uang. Dan mereka merasa diacuhkan, ditinggalkan oleh orang-orang, oleh teman-temannya itu karena mungkin gak ada uang. Dan tiba-tiba kakak beradik ini saling tatap-tatapan. Ya, lalu mereka berkata, yuk kita buat sesuatu, kita harus bangkit, melakukan sesuatu. Kita nggak bisa diam aja, uang semakin habis, kita nggak bisa beli bahan makanan dan lain sebagainya. Lalu kita jualan apa ya, kita biar bisa menyambung hidup. Lalu mereka berdua memutuskan jualan gorengan, teman-teman. Iya, jualan gorengan pakai gerobak. Mereka dari kampung ke kampung, dia belanja buat gorengan, jualan gorengan mereka berdua itu. Lalu karena mereka hadapi dengan sekuat tenaga, sungguh-sungguh fokus, kerja keras, akhirnya benar-benar mereka mulai meningkat, teman-teman. Mereka berdua mulai punya kios. Tambahan makanan yang dijual bukan hanya gorengan, tapi ada tambahan nasi dan lain sebagainya. Lalu berkembang berapa bulan kemudian punya seperti depot dan laris, berkembang. Mereka punya restoran kecil dan mulai berkembang menjadi restoran yang besar, buka cabang di sini dan di situ. Mereka berdua ini tiba-tiba menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang tahu kerja, orang yang bekerja keras. Dan ketika mereka sudah sukses, cukup sukses lah ya, lalu mereka dipanggil oleh papanya. Anak-anak sini dengerin papa. Hari ini papa bahagia luar biasa. Kenapa, Pak? Karena saya melihat anak-anak saya sudah berubah. Kalian bukan lagi orang-orang yang suka menghambur-hamburkan uang, pesta pora, clubbing, hanya menghabiskan uang. Tapi hari ini papa melihat kalian berdua sudah punya tanggung jawab, sudah punya mental pekerja keras, sudah punya spirit pengusaha yang positif. Dan saya mau kasih tahu anak-anak, jangan kaget, jangan marah papa. Ternyata papa nggak pernah bangkrut kok. Aset dan perusahaan papa masih punya papa. Anak-anak tercengang. Apa, Pak? Berarti papa ini selama ini menipu? Ya, bukan menipu. Saya sedang mempersiapkan kalian untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, untuk menjadi orang yang pekerja keras, nggak malas lagi. Dan akhirnya berhasil. Dan hari ini kata papanya, saya pengen mewariskan perusahaan papa kepada kalian berdua. Pegang ini, kembangkan ini. Anaknya bengong berdua, oh my god. Dan singkat cerita, ketika perusahaan ini diserahkan, diwariskan kepada kedua anak ini, apa yang terjadi? Perusahaan papanya ini tiba-tiba jadi perusahaan yang berkembang jauh lebih sukses dari apa yang papanya pernah capai. Asetnya berlipat-lipat, pencapaian margin keuntungannya sangat luar biasa. Papa ini bisa tenang, dia bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Teman-teman, kita belajar apa di sharing ini? Bahwa kita perlu
untuk mau belajar, untuk mau dipersiapkan, ya, ditempa. Nggak enak. Supaya apa? Kita punya karakter yang kuat, ya, supaya nanti ketika kita dipercaya berkat yang besar, kita mampu menghandle-nya dan kita bisa jadi berkat. Amin. Amin, teman-teman. Ya, saya pikir itu supaya ini bisa menjadi inspirasi dan berkat buat kita semua. Kita perlu belajar apa yang namanya bertanggung jawab.